Saya angkat, ternyata yang nelpon itu polisi. Jadi si mobilnya itu, setengah mobilnya kan sedan ya, kelindas masuk dari perut ke atas, dia telungkup. Itu kepalanya juga, maaf, nyempil di setir. Aku nggak bisa ngomong, pak, aku nunjuk ke atas. Itu beneran asap bang, beneran asap. Jadi kayak kakinya dulu tuh hilang. Pas udah segini nih, senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue Jeffrey Nicole. Oke teman-teman, dan di samping gue ini, di depan gue sih lebih tepatnya, sudah kedatangan Bang Kabir nih. Bang Kabir mau menceritakan kejadian horor yang pernah terjadi sama dirinya nih. Jadi Bang Kabir ini punya mantan pacar, dan ternyata mantan pacarnya Bang Kabir ini ternyata meninggal. Dan penasaran nih sama ceritanya, gue juga penasaran nih. Langsung aja kita ngobrol sama Bang Kabir. Halo Bang Kabir, apa kabar Bang Kabir? Halo bang. Jeffrey Nicole, Bang. Senang berusaha bertemu dengan Anda pada hari ini. Saya juga senang bang. Biasa nonton di YouTube kan. Kita udah lama ya bikin janji ya pengen ketemu ya, tapi baru bisa sampai sekarang Bang Kabir ya. Alhamdulillah bang, baru bisa sekarang. Bang Kabir ini kejadiannya tahun berapa Bang Kabir? Tahun 2013 bang. 2013. Iya. Kejadiannya di mana nih? Di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Wah, ini boleh dikasih tahu sedikit Kak, lu ngalamin kejadian apa nih di sana? Selama 40 hari berturut-turut itu, tapi nggak berturut-turut 40 hari ya bang. Cuman dari 1 sampai 7 hari, terus 40 harinya itu didatangin. Wah, nih gue penasaran banget mau denger kisahnya Bang Kabir seperti apa, dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisahnya Bang Kabir. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi awal mulanya itu kenalan sama cewek bang. 2010 itu di Facebook. 2010 di Facebook kan. Terus pada saat itu aku kerjanya masih biasa lah ya. Belum yang gimana-gimana gitu kan. Kenalan lah sama cewek ini gitu. Namanya Nisa, orang Surabaya. Posisi dia di Surabaya, aku di Kalimantan. Nah singkat ceritanya aku 2012 tuh keterima kerja di kapal. Di bagian kapal itu kan. Keterima, nah kerja di situ long distance lah jatuhnya ya bang ya, long distance gitu ya, paling chat juga di BBM, di inbox Facebook gitu kan. Awal-awal ada Facebook kan dulu 2010 ya bang ya, dulu sebelumnya itu kan Friendster kan. Nah, dari situ tuh udah tuh chit-chat biasa aja gitu kan, dari situ nyambung, kenalah sama Nisa ini 2013 itu, ketemulah pertama kali itu bang, dari 2010 kenal itu. Nah belum ada, nggak ada kata pacaran bang. Jadi 2013 itu pertama kali ketemu, tapi dalam 1 tahun itu ada 4 kali ketemu bang. Karena mungkin jodohnya mungkin di situ kali ya, tahun itu gitu. Kenapa nggak tahun-tahun sebelumnya gitu ketemu kan? Karena satu aku orangnya minderan bang, nggak pede gitu kan. Terus karena itu kan pacar pertama bang, cewek pertama gitu kan. Nah ketemulah pertama itu situ ke Balikpapan, dia nyamperin ke Balikpapan bang. Ya udah, kesan pertama ya layaknya dua insan lah ya, kayak gitu, jalan nonton segala macam. Habis itu tuh terjadilah kejadian ini pas merayakan Enid dari tahun 2010 ya, kenal gitu kan, sampai 2013 tuh September itu terjadi. Saya ke Surabaya ya untuk silaturahmi sih ke keluarganya, pengen kenal gitu kan, dikenalin lah sama keluarganya itu, dikenalin sama, kan dia anak tunggal bang, cewek satu-satunya kan, sama budenya juga dikenalin, karena kan satu blok itu tuh banyak saudaranya gitu, keluarga besar gitu loh bang. Si orang tua itu anak pertama gitu. Si orang tua si Nisa ini gitu. Nah dari situ ya udah layaknya pertemuan keluarga aja, cuman bedanya aku sendiri gitu kan. Ya dikenalin lah sama budenya, sama pak lenya gitu, kenalin. Ada 4 harian lah, sekitar situ ada 4 harian. Nah singkat ceritanya aku tuh pamit bang pulang. Pamit pulang itu posisinya itu Minggu sore.
habis maghrib pamitan segala macam diantar sama Nisa. Nah pas baru nyampe Surabaya itu kan dijemput sama orang tuanya juga, bertiga kan, sama Nisa sama orang tuanya gitu. Tapi pas pulangnya itu ya diantar sama Nisa doang sendiri gitu, jadi berdua lah gitu. Ya pamitan biasa, nggak ada rasa ada yang mau terjadi atau enggak gitu kan. Cuman ya pas pelukan tuh beda aja sih rasanya itu kan. Ya namanya juga anak muda ya bang ya, pasti ya udah pelukan tapi rasanya tuh aneh, kayak dingin gitu loh bang. Terus singkat ceritanya itu mau naik pesawat tuh bang, udah boarding segala macam kan. Itu posisi jam 6:30 Pagi? malam. Habis maghrib kan, pokoknya udah lo buru-buru kan, 1 jam itu udah check in kan, takutnya telat gitu kan. Ya udah tuh dari situ tuh udah nenangin diri aja, walaupun deg-degan tuh rasa ada bang, cuman nggak apaan sih, paling biasa aja gitu kan, namanya orang hidup pasti deg-degan gitu kan. Udah tuh singkat cerita pesawat tuh terbangnya itu jam 7 lewatan. Nah aku kan otomatis dari maghrib, dari jam 6 lewat itu udah check in bang, takutnya telat kan, karena kan pernah telat juga, makanya antisipasi lah, jadi check in lebih cepet gitu. Nah dari situ tuh yang aku ingat sekarang ya bang, nyampe Balikpapan itu hampir jam 10 malam. Kan beda 1 jam selisihnya bang, dari Jawa ke Kalimantan itu kan, Wita. Pas sampai bandara itu, perasaan tuh pengen nengok terus ke belakang, kayak ada yang ditengok gitu. Cuman ya nggak ada siapa-siapa, orang sendiri kok gitu. Nah Nisa tuh sempat BBM, karena kan pada waktu itu 2013 masih zaman BBM ya bang. Nah BBM, tapi kan chatnya tuh aneh bang, kayak minta maaf kayak gitu, terus nelpon. Pada akhirnya nelpon, saya juga sempat marah kan, kenapa saya bilang tuh harus minta maaf. Terus ya udah pokoknya marah, tapi nggak marah gimana kan, ya layaknya orang sayang gimana sih bang, namanya juga sama pacar ya. Terus dari situ tuh udah, pokoknya intinya saya minta maaf kata Nisa tuh, katanya manggilnya tuh kan yang gitu kan. Terus dari situ ya udah nyari taksi tuh. Nah kan dari bandara Sepinggan ke kosan itu kan nggak kos ya bang ya, cuman setengah jam kalau naik mobil ya. Terus dari situ tuh udah dapat taksi, nyampe lah kosan. Kan kosannya itu lantai 2 bang, 2 lantai gitu kan. Itu pas naik tuh udah kayak apa ya, hawanya tuh udah beda, kayak disambut gitu loh bang, kayak disambut angin yang gak enak lah. Baru juga nyopot sepatu, terus naruh koper kecil sama tas. Telepon bunyi, yang nelpon itu nggak kenal nomornya. Saya angkat, ternyata yang nelpon itu polisi. Dia ngasih tahu, bener ini atas nama Kabir kata. Oh iya pak, saya. Terus dia ngasih tahu kan, kenal saudara ini, namanya disebutin Nisa Anggraini kan namanya. Terus iya saya kenal, saya pacarnya. Karena kan kalau di HP itu kan pasti kontak terakhir ya bang, kontak terakhir yang dihubungin kan kalau ada apa-apa gitu. Terus dia bilang, emang di mana posisinya mas, katanya. Saya di Balikpapan, tapi baru nyampe. Saya bilang tuh baru nyampe dari Surabaya. Oh maaf katanya, minta maaf polisinya itu katanya. Terus pokoknya itu pintu tuh udah dibuka bang, pintu kosan itu udah dibuka, koper udah masuk separuh gitu kan sama tas itu, sepatu udah sebelah lagi. Terus saya tanya paksa gitu kan, ada apa gitu, tapi nggak mau jawab awalnya. Cuman akhirnya ngaku, katanya plat mobil ini atas nama Ibu Nisa katanya, tabrakan. Dan itu kelindas bang, mobil tronton. Jadi si mobilnya itu, setengah mobilnya kan sedan ya, kelindas masuk ke dalam. Terus itu dari situ saya lari bang, itu pintu kamar nggak dikunci. Saya udah
bawa tas lagi tuh, kopernya udah nggak di itu. Saya itu bilang ke yang jaga kos itu, saya lari, udah nyari taksi lagi ke bandara. Itu sepanjang jalan apa bang ya? Ya nangis. Maaf ya bang. Singkat ceritanya nyari tiket di bandara karena kan udah malam bang. Dapat Citylink. Nggak mikir harga itu berapa bang. Karena kan ibaratnya panik lah bang ya. Dapatlah itu pemberangkatan malam, pokoknya hampir jam 11. Itu pun sempat mau close si cek ini itu. Tapi saya bilangin, saya kasih tahu. Nah, dari situ bisa terbang balik lagi. Jadi badan itu belum sempat istirahat, belum apa. Nyampe setengah satuan. Pokoknya jam 1 kurang lah. Setengah 1 lewat. Itu saya dari bandara itu lari ke depan nyari ojek bang. Karena kan kalau naik mobil kan takutnya kelamaan ya. Saya langsung ke rumah sakit. Itu merinding bang. Sempat koma, terus orang tuanya juga ada di situ. Dia katanya dikira tuh nggak bakal kesini. Ya saya nggak bilang apa-apa ya, karena orang nggak bisa ngomong kan. Nggak bisa ngomong, terus dari koma itu berapa jam tuh, subuh. Jam 4:30 tuh sadar. Dan itu sadarnya itu cuman 15 menit. Cuman 15 menitan. Dia bilang gini, kok ada kamu, bukannya kamu udah pulang ya? Orang tuanya tuh kan di sebelah kanan, saya sebelah kiri. Kenapa kesini katanya. Lah saya orang pertama yang ditelepon, saya bilang itu. Terus masa iya saya nggak balik lagi, saya bilang gitu kan. Intinya dia minta maaf sama orang tuanya, terus sama saya minta maaf. Nggak kuat lah bang, karena kan dia luka dalam ya, badannya masih utuh, nggak ada yang cacat, cuman di dalam kayak yang lebih parah bang. Nah dari situ dia ngomong kayak gini ke mamanya, "Ma," katanya, "aku kan anak tunggal ya, bisa minta tolong nggak?" katanya, "kalau aku udah nggak ada, kalau ada dia main ke Surabaya atau ke Jawa Timur, izinin dia gantiin aku," katanya. Dari situ aku bang, apa ya? Ya percaya nggak percaya bang, karena kakinya tuh udah dingin tuh. Aku pegang tuh udah dingin kakinya. Udah dingin. Terus bener-bener pas mau sekaratnya itu ngelihat itu bapaknya itu ngaji segala macam. Ya aku berdoa, cuman kan nggak mungkin bang, karena jujur udah panik bang itu. Soalnya pada waktu itu belum ada keluarga yang meninggal. Itu yang pertama bang yang aku saksiin di depan mata. Jadi udah kayak keluarga sendiri kan, gitu, sama orang tuanya juga gitu. Pas meninggal itu dia bilang, "Maaf ya, nggak bisa nemenin lama," kan. Jadi aku tuh ketemu dia tuh cuma berapa kali bang, karena kan LDR ya. Itu tuh yang keempat kali pas enif itu, pas kecelakaan itu. Yang keempat kali ketemu. Dia pernah ke Balikpapan, pernah ngedatangin ke Balikpapan. Dia kerja di salah satu bank swasta. Nah, dari situ pulanglah dia bang. Itu pun aku apa ya, jujur kalau ingat mah apa ya, sampai sekarang juga itu bang.
masih suka kepikiran gitu. Walaupun ibaratnya nggak boleh ya, karena kan itu takutnya menghambat dia gitu kan. Dari situ udah si jenazahnya itu dibawa ke rumah. Jam 6 pagi itu udah dibawa. Di Pulau Sara sebagai mestinya. Dan pas dimandiin juga nggak ada luka. Luka luar tuh nggak ada. Nggak ada luka luar. Ternyata memang pas di otopsi tuh dalam semua bang. Karena kan setengah mobil depan itu hancur masuk. Jadi dia telungkup. Dari perut ke atas dia telungkup. Itu kepalanya juga nyempil di setir di dekat jendela. Kepalanya di situ. Dari situ keluarganya udah pada ngumpul segala macam, udah dimandiin itu, udah datang lah sepupu-sepupunya itu. Pas mau dikuburin itu apa ya? Itu nggak tahu deja vu, nggak tahu apa. Itu jujur aku pribadi nggak punya keahlian bisa ngelihat bang ya. Tapi itu kayak apa ya? Nuntun gitu loh bang. Jadi aku tuh suruh gotong si keranda itu loh. Di sebelah bapaknya. Ya aku kan ibaratnya nggak mungkin ngedahului orang-orang sana ya. Karena kan banyak keluarganya, banyak orang tuanya gitu kan. Ada kakeknya juga gitu. Ada sepupu-sepupunya yang lebih dewasa gitu. Masa aku kan cuma orang lain, cuma pacar gitu pada waktu itu kan. Tapi dari situ ibunya juga kayak ngelihat. Jadi ibunya tuh ya udah katanya kalau mau. Akhirnya aku itu di baris yang kedua itu setelah bapaknya itu gotong tandu. Nah, selesai dikubur udah nggak ada apa-apa bang. Nggak ada apa-apa dan itu dikuburnya itu pagi jam 9. Karena kan nunggu keluarganya dulu ngumpul ya. Setelah itu udah jam 9 tuh digotong ke pemakaman umum. Sorenya habis isya tuh tahlilan. Di situ mulainya bang kejadian yang aneh itu. Terus kan sebelum tahlilan tuh kan aku ngabarin dulu bang ke teman kosan itu sama ke teman kerjaan itu yang di kapal itu kan. Karena kan satu kosan tuh ada yang kerja di kapal juga bareng. Nah jadi ngabarin lah, kayaknya aku mau panjang cuti deh, bilang gitu kan. Soalnya ini pacarku meninggal loh, bilang itu di Surabaya. Video segala macam kan biar percaya gitu kan. Udah BBM. Pada dulu kan BBM zamannya ya bang ya. Udah tuh dari situ tuh tahlilan jalan habis sisa tuh. Nah itu lagi tahlilan tuh bang. Balik lagi. Itu kan kamarnya itu di lantai 2 ya. Kan 2 lantai rumah itu. Di lantai 2. Itu dari tangga itu bang, dari depan kamar. Pokoknya tangga naik kayak gitu. Kayak tangga beton bang, tapi dia agak setengah lingkaran. Nah di situ tuh kamarnya. Itu bukan cuma aku yang lihat bang. Dia bayangan putih kayak asap. Tapi dia kayak apa sih? Kayak membentuk gitu loh. Ngeliatin ke bawah. Nah di bawah tangga itu kan ruangan keluarga ya. Nah buat tahlilan itu. Nah itu kan di ruang tamu juga penuh. Di ruang keluarga juga penuh. Nah itu aku tuh pas di antara pembatas ruang keluarga sama ruang tamu. Jadi di tembok gitu loh bang. Di gorden. Nah pas ngeliatnya ke arah itu. Tuh si bibinya, si budenya juga apa sih? Teriak kaget gitu loh. Karena ya orang udah meninggal. Nah itu awal pertamanya di situ bang. Tapi jelas gitu loh bang. Awalnya dari asap ngebentuk gitu. Tapi dari potongan rambutnya juga sama kayak pacarku itu. Mungkin korinnya kali ya yang menyerupai dia semasa hidup gitu. Dan dari situ udah tuh ditenangin. Lanjut lagi tahlil kan. Abis tahlilan tuh udah ngopi-ngopi segala macam lah kan. Selayaknya orang tahlilan gimana sih gitu. Terus ada yang begadang juga. Sampai jam 12 kan otomatis kan tetangga pada pulang ya. Tinggal orang rumah doang sama saudara-saudaranya gitu. Udah tuh. Terus orang tua itu bilang mau tidur di mana kata. Udah istirahat kata. Kasihan capek. Belum tidur kan dari kemarin. Ya emang belum tidur bang. Jatuhnya semalam kemarin kan gak tidur kan jatuhnya. Nah, terus
enggak lah di sini aja. Terus kata si mamanya itu kan bangun pingsan kan mamanya itu. Terus bapaknya itu, ya udah kalau mau naik ke kamar aja, tuh kamarnya Nisa kata, ditemenin sama sepupunya, ya cowok juga kan, ditemenin. Ya udah tiduran di kamarnya dia. Nah, sempat tidur 15 menit bang, udah di kamar si Nisa itu. Apa ya bang, ya balik lagi mungkin itu Corin ya, kayak manggil-manggil gitu. Tapi dari arah jendela. Nah, jendelanya dia itu kaca yang besar bang, dari sepaha sampai, jadi nggak terlalu tinggi gitu loh kacanya itu. Itu lagi tidur bang, dan di situ tuh ada yang manggil, Mas. Terus bangun kaget dong. Terus si sepupunya juga lagi main HP sama, kan 2 orang tuh sepupunya tuh cowok semua, sama lagi main itu tuh komputer di kamar Nisa itu. Itu langsung, kenapa mas katanya, nanya ke aku tuh, kenapa mas, emang nggak dengar ada yang manggil ya? Loh, kirain kita doang yang lagi tidur, emang mas kan tidur? Orang saya tidur, saya bilang gitu. Udah tidur aja katanya gitu, tidur lagi. Nah, tidur lagi sama, selang 15 menit kayak gitu lagi, ada yang manggil. Dan itu di bawah juga dengar bang, di bawah juga dengar, yang di bawah yang tidur di ruang keluarga itu pada dengar. Sedangkan di kamar Nisa itu tiga-tiganya cewek, cowok kan, aku sama sepupunya itu 2. Udah dari situ tuh pindahlah ke bawah, karena kan ya jujur takut juga sih gitu kan, karena kan itu yang jelas bukan Nisa gitu kan, itu jin lah ya. Dari situ tuh udah tuh nggak ada apa-apa. Malam ke-1, malam kedua juga nggak ada apa-apa, cuman aroma parfum yang sering dia pakai, dan aroma parfum yang sering dia pakai itu saya yang beliin bang, jadi hafal. Nah, dan si tasnya dia yang isi parfum itu saya yang megang, jadi nggak mungkin ada yang berani gitu loh. Nah, mamanya juga kan udah sadar ya, malam kedua malam ketiga tuh udah bisa bangkit lah, udah bisa duduk gitu kan. Itu malam ketiga itu posisinya itu jam setengah 2 pagi, jam 1, pokoknya mau 30 lah, setengah 2, pokoknya masih 28 29 lah. Itu aroma parfum itu yang kecium. Sedangkan tas yang tentengan itu yang ada parfumnya itu, yang saya beliin itu di sebelah kepala, di sebelah bantal, di ruang TV itu, di ruang keluarga di bawah. Pokoknya dari semenjak malam pertama itu kan nggak ada yang masuk ke kamar itu ya. Paling kalau siang doang dibuka gitu biar ada udara gitu. Dinyalain lampunya, udah itu doang. Nah itu satu rumah itu nyium. Dan tetangga juga, wangi banget parfumnya kata gitu. Tetangga juga nyium. Kan tetangga tuh kalau di kampung itu kan, di Jawa lah istilahnya kan. Kalau di Jawa itu kan suka begadang ya bang ya, di teras gitu kan, sambil ngopi atau sambil ngobrol apa gitu. Itu sambil nyium tetangga. Bahkan kalau saya kesana main sekarang juga suka itu bang, masih suka silaturahmi kan, masih suka menguatkan gitu. Tapi kan ya udahlah, itu mah udah gitu kan, toh udah dari tahun 2013 gitu. Dari situ udah tuh malam ke-4, malam ke-5 nggak ada apa-apa. Malam ke-6, malam ke-7-nya itu bang, malamnya itu yang jelas abis itu kisaran jam 23, jam 11-an, nggak tahu lewat jam berapanya gitu kan bang ya, lewat berapa menitnya nggak tahu gitu. Cuman pokoknya jam 11-an, sebelum jam 12 kok, di bawah jam 12. Nah itu kayak nangis sesenggukan, kayak sakit gitu loh. Di turunan kalau air hujan tuh bang, rumah antara genteng 1, nah gitu kan suka ada tuh seng di tengahnya tuh. Nah di situ, di turunan air hujan itu, di situ. Jadi rumahnya itu letter L bentuknya itu bang. Nah kalau yang ini tuh yang panjang itu dia kamar yang di bawah, ruangan yang di bawah, terus yang sini ke dapur. Nah di pojok rumah ini, di situ, yang pas turunan air hujan itu kalau hujan. Suara tangisannya seperti apa? Ya kayak orang pedih, kayak orang kesakitan aja, kayak gitu bang. Itu malam ke-6 ya. Kalau nggak di bawah situ, pindah
ke belakang rumah. Kan kamar mamanya itu di bawah. Karena kan udah sepuh ya. Mungkin makanya bikin kamar di bawah gitu kan. Ada kamar 2 di bawah itu bang. Yang sisanya tuh di atas semua. 3 kamar itu. Jadi di bawah tuh ada 2 kamar sama ruang keluarga, ruang tamu, sama dapur, ruang makan. Udah itu doang yang di bawah itu. Nah dari situ tuh besoknya ngomong, itu siapa yang semalam nangis ya kayaknya. Ya pokoknya kayak orang nangis kesakitan, perih atau sakit lah gimana gitu bang. Gak bisa dijabarin kan nangisnya kayak gimana. Yang jelas itu cewek, suara cewek. Nah dari situ udah gak apa-apa lah, paling itu mah cuman pendengaran doang gitu kan. Udah gak terasa malam ke-7 saya udah 7 hari dong di Surabaya. Ya mau gak mau saya harus balik habis 7 harian itu. Paling gak hari ke-8 lah pulang gitu. Oh ya selama 7 hari itu saya selalu nyekar bang ya. Selalu nyekar kalau tiap pagi tuh bawa air yasin itu kan. Nah malam ke-7 itu udah gak enak hawanya itu loh bang di rumah itu. Ya pokoknya emosian lah bawaannya gitu kan. Mamanya juga marah-marah terus, bapaknya juga sama, terus bude-budenya juga sama. Padahal orang Jawa tuh gimana sih bang ya, karena saya tuh tahu keluarga mereka tuh kan sebelumnya kan, sebelum kejadian itu kan berapa hari di situ kan. Jadi tahu lah, marah juga paling nggak kayak marah kesetanan gitulah. Marah-marah orang Jawa lah gimana sih. Nah, itu dari maghrib tuh udah panas hawanya bang. Ke saya juga beda bang. Mereka tuh kayak ngemusuh gitu lah. Kayak ngemusuhi gitu kan. Ya mungkin gara-gara saya kali ya. Gara-gara antar saya pulang kali. Makanya kejadian kayak gitu. Nah dari situ udahlah biasa aja gitu kan. Karena kan mungkin lagi berduka ya. Wajar lah kehilangan, apalagi anak tunggal satu-satunya. Terus dari situ udah sholat maghrib, nungguin sholat isya. Habis sholat isya pada datang tuh orang-orang dari masjid segala macam tuh mau tahlilan. Itu rumahnya tuh kan tinggi bang ya. Tinggi dari si atap ruang keluarga ke plafon itu tinggi bang. Karena kan ke bentuk tangga itu kan. Jadi otomatis kan si atapnya tuh tinggi. Harus tinggi gitu. Jadi nggak ada tangganya itu nggak motong atap gitu loh. Itu angin kencang banget bang. Kayak angin ribut. Muter gitu loh. Kan lampu kristal ya. Sampai mau copot bang. Sampai mau copot. Jadi kita tuh pada minggir itu. Dari karpet itu pada minggir ya. Karena itu lampu goyang. Nah, posisi pintu kamar Nisa itu ditutup. Masa itu cuman gara-gara angin langsung kebuka? Karena kalau pintu itu kan ada itunya ya bang. Ada grendelnya kan. Dan itu kan nyangkut kan. Grendelnya itu kan. Nggak mungkin dong. Kecuali kalau pintunya itu pintu biasa gitu kan. Kayak pintu toilet gitu kan. Itu enggak. Pintu jati loh bang. Itu belum kelar tahlilan bang. Baru setengah jalan. Nah dari situ angin udah tenang, baru lanjut doa. Oke, selesailah sudah tuh tahlilan yang ke-7 itu. Nah, kelar tahlilan yang hari yang ke-7 itu, udah seperti biasa tidur kayak pindang bang, di depan TV di ruang keluarga itu tidur. Sepupunya masih setia, masih suka datang, masih suka nginep lah gitu kan. Tidurlah di situ. Nah saya tuh tidurnya itu, ya saya kan nggak tahu ya bang ya, karena kan jarang ketemu, baru 4 kali ketemu itu kan. Tidurlah di bantal yang suka dia tidurin. Kan kalau di depan TV itu suka ada sofa yang, tapi nggak full itunya tuh bang, senderannya itu nggak full ya. Jadi kayak bagian kaki itu nggak ada senderannya kan. Nah jadi bagian ini doang gitu kan, sebelah gitu kan. Nah saya tidur di situ tuh, di sofa. Pakai bantalnya dia yang suka dia pakai itu, bantal boneka bang. Itu pagi bang, jam 3an itu kaki dingin loh. Itu setengah tidur setengah udah bangun, tapi orang-orang udah pada tidur. Itu dingin kayak ditaruh batu es. Awalnya merem, nggak mau melek bang awalnya, tapi lama-lama penasaran, ini siapa sih yang iseng naruh batu es di kaki gitu lah. Dan itu menjalar bang, dingin itu dari
jari kaki tuh sampai ke paha, dingin banget, dingin. Nah dari situ baru berani melek. Itu aku antara apa ya, mau ngomong apa, sama nangis, sama senang, campur bang. Ngeliat dia bang, dia lagi apa ya, kayak setengah mijit tapi ini kakiku bang. Jadi dia tuh kayak gini nih, tapi nggak berasa kan. Yang kurasa tuh cuma dingin. Yang kurasa cuma dingin. Aku nggak bisa ngomong bang, nggak bisa teriak. Itu seneng. Jujur aku nangis emang. Karena setelah itu kan basah ya bang, bantal itu basah. Berarti kan nangisku banyak bang, kejer. Karena bantal itu basah, kanan kiri itu basah pokoknya, sampai masuk ke telinga itu. Nah, aku tuh gini deh, tanganku tuh gini, kan tanganku ngampleh ya bang, ke karpet. Nah, ada bapaknya, gini, tapi nggak nyampe. Maksud aku tuh bangun gitu, bangun. Nah, ini ada anak-anakmu pak, gitu, ada anakku pak, gitu. Nggak bisa bang. Itu dia cuman nggak senyum, nggak, ya maksud aku tuh apa gitu loh. Ya mungkin dia belum kelar kali ya urusannya. Tapi kan ya aku juga nggak ikhlas bang. Karena kita udah ya iseng-isengan gitu loh bang. Namanya orang pacaran ya. Pengen nikah pakai gaya apa, adat apa gitu kan. Terus dia sempet nyeletuk itu, celetukan candaan yang aneh gitu loh. Ya bentar lagi aku jadi pengantin Sunda dong. Karena kan dia tahu kan aku ada Sunda ya kan. Dari situ tuh nggak nyampe berapa menit, cuman perasaanku lama loh. Nah udah tuh dari situ. Nah pas dia itu lepas tangannya sih bang, dia dari gini-gini tuh lepas, tuh mulai hangat bang. Mulai hangat, aku langsung gini nih, tanpa mikirin badannya dia ya, langsung bisa gerak nih, langsung aku ngejatuhin ke karpet sampai nimpa bapaknya itu. Baru sadar tuh, kenapa katanya. Aku nggak bisa ngomong, pak. Aku nunjuk ke atas. Itu beneran asap bang, beneran asap. Jadi kayak kakinya dulu tuh hilang. Pas udah segini nih, senyum. Apa ya? Orang tuanya ya wajar lah ya, yang melahirkan gitu kan. Cuman anak satu-satunya gitu kan. Wajar histeris gitu. Aku aja yang orang lain yang kenal dia cuman yang ketemu baru 4 kali gitu kan. Aku aja nggak sanggup, nggak bisa ngomong. Aku cuma bisa nunjuk aja, pak. Ngeliat tetangganya juga ada yang nginep kan yang suka masak itu. Ngeliat. Hilang, ya udah kepalanya jadi asap ke atas. Nggak tahu larinya kemana. Karena kan atapnya tinggi kan. Itu aku baru ngeliat sih bang. Mungkin antara pelepasan kali ya. Orang meninggal 7 harinya kali ya. Jadi mau ninggalin rumah kali ya. Tapi kan katanya ada yang bilang 40 harinya baru keluar dari rumah katanya. Tapi kan balik lagi wallahu alam kan, nggak tahu gitu. Nah udah tuh dari situ kita nggak tidur bang sampai ketemu subuh. Nggak tidur, nangis lagi dong mamanya. Ya mau nggak mau ya sok-sok nenangin kan. Itu yang paling nyata tuh bang. Singkat cerita, hari ke-8 aku pamit bang. Ya pokoknya aku tuh intinya udahlah ikhlas lah gitu kan, walaupun nggak sepenuhnya ikhlas gitu loh bang ya. Nyampe lah di Balikpapan. Dan itu besoknya tuh harus kerja bang. Karena kan udah lama kan izin gitu kan. Harus berangkat, dijemput kan pakai speed dari pelabuhan itu. Balik lagi, aroma parfum itu ada di kamar itu. Pas malam pertama aku pulang dari Surabaya itu. Padahal kan itu parfum gak dibawa bang. Aku gak ada bawa satupun loh bang. Walaupun disuruh bawa bajunya atau apa, nggak bawa. Karena kan belum nikah jatuhnya. Belum nikah, terus ada orang tuanya yang lebih berhak kan. Itu, parfumnya ada. Itu semalaman, tapi nggak ditampakin.
Cuma semalaman aromanya itu. Dari situ tuh aku tidur nggak pernah gelap bang. Aku nyalain aja tuh. Nah singkat ceritanya, ini itu bang, lucunya itu, loncat dulu nggak apa-apa ya bang? Loncat dulu. Ini 2015 pas aku udah di Jakarta. Pertama kali ke Jakarta, selesai kerja di kapal, habis kontrak. Akhir tahun 2014 tuh aku akhir kontrak bang, di kapal itu. Ya pengen lah hidup di Jakarta gitu. Niatnya itu cuma liburan. Dapatlah kerja di Jakarta. Jalan-jalan ke Ancol bang. Di yang ada jembatan kayu itu loh bang. Nah di situ. Kan di situ ada kafe ya. Itu aku nggak halu, nggak mimpi bang. Teman aku aja ngeliat. Itu ada cewek yang manggil loh katanya. Kan di Ancol itu kan suka ada yang tembok itu loh bang. Nah sebelum naik ke jembatan kayu itu kan. Nah di situ. Jadi dia tuh ngelambain tangan. Jujur aku nggak lupa bang. Karena kan itu udah pakai Android bang. Tapi HP BB masih ada gitu. Cuman kan ibaratnya ya udahlah gitu kan. Bismillah namanya itu ikhlas gitu kan. Tapi aku masih ingat mukanya. Nah itu manggil. Didatengin bareng bang ke sana. Kayak main petak umpet gitu loh. Nyampe titiknya itu nggak ada. Tapi kita ngeliat ke orang yang apa tuh, yang jualan itu ada lagi duduk. Kita samperin lagi nggak ada. Itu di Ancol bang. Sampai aku nelpon mama angkatku di Samarinda bang. Aku bilang, Bu aku ketemu ini nih, aku bilang gitu. Itu dia bukan ya, kan karena mama angkatku orang Banjar ya. Dia bisa. Nah, kadang-kadang ada keturunan bang. Ditelepon lah malam-malam. Itu dia tapi korinnya katanya. Mungkin kangen kali gitu ya. Coba kirimin doa. Udah lama ya nggak dikirimin doa ya katanya. Atau mau diziarahin kata gitu. Nah dari situ. Nah dari situ aku rutin bang. Kalau ada rezeki aku pasti ziarah. Terus silaturahmi ke orang tuanya. Pokoknya kalau ke Surabaya atau ke Jawa Timur aku pasti sebisa mungkin nyempetin bang. Walaupun udah lama ya. Ya karena kan itu memori, kenangan bang. Itu terakhir ketemu tuh nampakin tuh ya itu. Itu anehnya itu bukan cuma aku bang. Saksinya juga teman ada. Dulu awal kerja di Jakarta tuh di marketing dan pasar baru. Nah itu ada. Pada ngeliat. Lebih dari satu orang lah jatuhnya kan. Beda ceritanya kalau seandainya aku doang yang lihat ya bang ya. Beda ceritanya. Mungkin bisa halu, bisa ngarang gitu kan. Itu enggak. Lebih dari 3 orang yang lihat. Nah itu. Terus mundur lagi nih bang. Ke 40 harian itu. Nah aku mau gak mau kan minta izin dong. Izin lagi. Karena kan mau melepas kangen gitu kan. 40 harian itu. Udah di Surabaya. Nah itu sama kejadiannya. Kayak yang 7 harian itu. Tapi itu pas tahlil. Kayak pamitan gitu bang. Jatuhnya. Jadi dari tangga itu kayak ada orang jalan ke bawah. Kalau gesekan baju ke lantai itu kan ketahuan bang. Dia kan itu ya suka India ya. Terus suka baju-baju gamis tapi yang kayak dulu tuh zamannya Kaptan bang. Kaptan Syahrini. Nah kayak gitu tuh. Itu kan lagi musim ya. Yang panjang gitu loh gamis-gamis itu. Iya. Terus suka ada manik-maniknya gitu kan. Nah itu dengar semua bang orang tahlilan. Pas di ujung anak tangga yang paling bawah. Orang tuanya masih ada ya, masih hidup ya. Orang tuanya, saudaranya masih hidup. Sepupunya. Itu bang kayak asap rokok. Kecil awalnya tuh. Lama kayak slow motion gitu, tapi kayak rokok dia. Di belakang si bapak yang tahlil itu. Kan si bapak yang tahlil itu ngebelakangin tangga dong. Di belakang situ. Dikira kebakaran. Itu lama-lama tebel. Lama-lama tebel ngebentuk orang. Dia cuman senyum, cuman gini. Itu tahlilan ke-40 harinya bang. Aku gak tahu. Jujur selama aku pacaran bang,
nggak pernah ngelakukan dosa ya. Jangankan ngelakukan dosa gitu, nyium aja aku nggak berani gitu loh bang. Karena ya mungkin nakal iya, tapi kan kalau belum nikah bukan muhrimnya kan. Makanya pas kejadian itu aku refleks bang, kamu nggak tenang ya, aku bilang itu. Aku ngomong di depan orang Thailand itu, aku kan nggak pernah ngelakukan apa-apa sama kamu, gue bilang gitu. Udahlah, kasihan mamamu, gue bilang gitu kan. Masa sih mau kayak gini terus, gue bilang. Kalau memang mau pamitan baik-baik, atau nggak dalam mimpi, jangan bikin geger kayak gini. Nanti dikira orang kan gentayangan kan. Namanya di kampung, apalagi ya jatuhnya kampung lah ya. Apalagi di daerah Jawa kan terkenal lah mistis itu kan, gitu kan. Nanti orang tuamu yang malu, gue bilang. Aku ngomong itu setengah teriak bang, ambil nangis karena jujur nggak tega bang, nggak tega lah. Walaupun bukan istri ya, walaupun masih pacaran gitu. Nah, itu sama prosesnya. Nipis, dari bawah tuh nipis bang, sampai kepala hilang, sampai dia senyum. Ya, jujur ini cerita pertama kali bang. Belum pernah cerita dimanapun. Itu pun aku semalam bang baru minta izin. Takut bang, takutnya nggak setuju gitu loh ya orang tuanya itu. Yang pas DM sama abang itu kan, WA-an sama abang itu. Itu pun aku kulon gitu kan, ibaratnya kasarnya minta izin gitu kan. Boleh nggak gitu kan. Tapi kata si mamanya itu, ya nggak apa-apa katanya. Ya emangnya kalau saya larang juga emangnya bisa balik lagi, bisa hidup lagi katanya. Kan enggak. Ya tapi jujur ya, takutnya si orang tuanya nonton, saya bilang gitu kan. Takutnya mama sama papa nonton, nanti saya yang, kalau nggak izin kan saya yang salah ya. Nah dari situ tuh, semalam juga, ya mudah-mudahan kalaupun ini tayang ya, kalaupun seandainya Corin itu lihat ya nggak marah gitu lah. Karena jujur bang, apa ya, itu tuh pacaran pertama bang. Aku tuh nggak pernah pacaran bang, SMP, SMA, nggak pernah pacaran. Dulu tuh aku tuh, ya mungkin sekarang kan juga nggak lebih baik ya, tapi dulu tuh pokoknya jelek, banyak yang ngucilin aku tuh bang. Makanya aku tuh pacaran sama dia tuh, kenapa? Untungnya tuh LDR ya bang ya, jadi nggak ketemu gitu loh bang. Jadi pas mau ketemu pertama aja aku minder bang. Tapi ya mungkin Tuhan berkata lain kali ya. Dia baik aja, nerima aja kali. Bahkan keluarganya juga gitu. Jujur dia orang berada bang. Makanya aku beruntung banget gitu. Cewek pertama, orang berada, kerja di bank. Cantik lah, orang Jawa kan. Cantiknya orang Jawa gimana sih bang? Gak neko-neko orangnya gitu. Ya itu cewek pertama yang bikin aku down bang. Kalau bisa ngomong tuh datanglah ke mimpi biar ngomong gitu. Sekalian aku meminta maaf bang. Katanya kan konon kalau orang seperti itu katanya kalau di dalam mimpi bisa ngomong ya bang ya. Katanya gitu. Ya cuman ya nggak pernah. Yang nyata itu yang pas dia kayak mijitin itu bang, yang dingin itu yang paling nyata. Nggak berasa tangannya dia anget, tapi dinginnya yang diingat sampai sekarang bang. Ya mungkin jatuhnya ini bukan cerita horor ya bang, tapi ya itulah true story aku bang. Mudah-mudahan orang tuanya juga ibaratnya ikhlas. Kalau seandainya dia nonton ya, pasti aku kasih tahu sih kalau seandainya memang jadi tayang gitu kan. Pasti aku kasih tahu gitu. Karena kan udah izin kan, semalam udah izin gitu. Iya, dan dia juga mungkin, ya mudah-mudahan tenang ya bang ya. Amin. Diterima iman Islamnya gitu, diampuni segala dosanya gitu. Ya apa ya bang? Ya doa aja sih kayaknya nggak cukup sih bang. Aku jujur aku pengen ngomong sih,
kalau ketemu dalam mimpi gitu kan. Pengen ngomong, pengen minta maaf juga sih. Kalau tahu begini kejadiannya ya pas dia minta maaf di BBM itu, telepon itu, ya mungkin aku juga bakalan minta maaf. Ternyata itu terakhirnya dengar suaranya dia gitu. Ya mungkin itu aja sih bang, kurang lebihnya. Ya maaf kalau memang ada kata-kata yang nggak sopan, yang nggak enak didengar gitu kan. Karena ya cuman itu bang, terus story aku. Oke, tuh Bang Kabir, saya turut berduka cita juga nih Bang Kabir ya, atas kejadian yang menimpa almarhumah Mbak Nisa ya Pres. Dan juga untuk keluarga, semoga diberikan ketabahan yang luar biasa. Karena gila nih, gue salut juga sih sama Bang Kabir nih. Sampai sejauh ini tuh masih ada rasa sayang terhadap almarhumah nih. Bahkan sampai sekarang juga masih menjalin silaturahmi kepada keluarga almarhum ya Bang ya. Semoga tetap terus terjalin silaturahminya nih Bang. Amin. Dan juga untuk keluarga semoga sehat selalu ya Bang ya. Amin. Untuk ibu bapak almarhumah ya. Ya. Inilah yang namanya waktu nih. Karena waktu juga yang kadang menemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita nih teman-teman. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin nih teman-teman. Dan waduh. Saya jadi ikutan cengeng juga nih. Terharu juga nih Mas Kabir. Sorry Bang Kabir ya. Ya nggak apa-apa bang, saya yang minta maaf bang. Aduh, host terganteng harus menangis nih teman-teman ya. Mohon maaf, karena ke bawah suasana sama ceritanya Bang Kabir nih. Oke Bang Kabir, berarti hubungan Bang Kabir sama almarhumah itu berjalan berapa lama tuh? Kenalnya itu 2010-an. Kenal di Facebook ya? Facebook ya? Kenalnya itu. Cuman ya nggak ada kata jadian bang. Nggak ada kata jadian. Cuman ya senyamannya aja gitu. Dan kayak orang pacaran bang. Nanya udah makan apa belum segala macam gitu kan. Awalnya kan dulu cerita-cerita Friendster bang. Dulu kan 2008 tuh ya? Friendster ya. Nah dari situ tuh awalnya. Cerita-cerita itu. Ternyata dia juga pakai, saya juga pakai gitu kan. Ya udah awalnya tuh dari situ, dari curhatan suka ke warnet, suka bolos sekolah gitu, ke warnet kayak gitu awalnya. Ngalamin juga lah gitu kayak gitu tuh. Ya anak 90-an tuh pasti ngalamin bang. Iya. Terus dari situ deket nyaman, nggak ada kata pacaran bang. Cuman ya udah. Terus pas dia mau ke Balikpapan itu beneran serius. Dia duluan bang yang ke Balikpapan. Oke. Dan itu apa ya bang? Nggak pernah pacaran bang. Tapi dia juga sama cinta pertamanya Mas Kabir juga? Dia kedua. Enggak? Yang kedua? Dia kedua. Nggak pernah pacaran aku bang. Jadi gimana sih orang salting bang? Iya. Ya waktu SD tuh sempet cinta monyet. Cuman kan aku tuh risih gitu loh bang. Paling cuman ngeliat mukanya doang udah seneng gitu lah. Itu pertama kali kok dekat sama cewek. Dan ya pengennya sih nikah ya bang ya. Tapi ya udahlah. Nggak mungkin juga disesalin kan. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita ya. Ambil yang bagus, buang yang buruknya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan dari awal sampai akhir juga. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian tonton. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Kabir, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar ini. Dan akhir kata, gue John Arya, host terganteng pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.